menanti gebrakan terbaru dari PSSI. 5 pemain naturalisasi tambahan yang dijagokan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia versus China dan Jepang. Berikut adalah berita selengkapnya. 5 pemain naturalisasi tambahan yang dijagokan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga Timnas Indonesia versus China dan Jepang menarik untuk diketahui. Ya, seperti yang diketahui, ada peluang PSSI menambah amunisi skuad Garuda untuk menambah kemungkinan menang melawan kedua laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Amunisi yang dimaksud datang dari pemain keturunan yang disebut-sebut sudah masuk radar PSSI untuk dinaturalisasi. Bila melihat jarak laga Cina 5 Juni dan Jepang masih lama, maka ada waktu bagi PSSI untuk menaturalisasi sejumlah pemain tersebut. Disinyalir 5 nama yang masuk skuad untuk menghadapi Cina dan Jepang akan diandalkan Patrick Kluivert. Lantas siapa saja pemain naturalisasi yang dimaksud? Yang pertama adalah Pascal Struijk. Pascal Struijk diketahui sempat berada di tribun yang sama dengan pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert di laga Oxford United versus Leeds United di laga lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025 pada pertengahan April 2025 lalu. Kuat dugaan ada pertemuan yang terjadi di antara mereka. Jika itu benar, maka Struijk berpotensi membela Timnas Indonesia. Sebab Struijk memiliki darah Indonesia dan sudah lama diincar PSSI untuk memperkuat Garuda. Yang kedua, Jayden Oosterwolde. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor dikabarkan menemui Jayden Oosterwolde di Turki pada medio Februari 2025. Kuat dugaan Pastoor sengaja mendatangi sahabat Mads Hilgers itu agar mau membela Timnas Indonesia. Saat ini, Oosterwolde itu bermain di Fenerbahce. Ia bermain sebagai fullback kiri. Yang ketiga, Dean Zandbergen. Timnas Indonesia bisa menaturalisasi Dean Zandbergen yang kini memperkuat klub divisi kedua Liga Belanda, yakni V3 Venlo. Pasalnya, pemain berposisi sebagai striker itu baru-baru ini mengatakan tertarik untuk membela Timnas Indonesia. Ketertarikan itu disampaikan sang pemain berusia 23 tahun itu kepada Yusa Nugraha, mantan pesepak bola Indonesia yang kerap membagikan informasi mengenai pemain keturunan. Bahkan pemain berdarah Belanda itu mengaku sudah dihubungi perwakilan PSSI. Dan yang ketiga adalah Tristan Wijzer. Tristan Wijzer sempat mengaku mengikuti perkembangan Timnas Indonesia. Ia yang merupakan jebolan Akademi Ajax Amsterdam tengah dipinjamkan ke PEC Zwolle. Karena berada satu tim dengan Eliano Reijnders, bukan tidak mungkin ketertarikan bek kanan berusia 20 tahun itu semakin bertambah untuk membela Timnas Indonesia. Dan yang kelima adalah Miliano Jonathan. Miliano Jonathan diketahui sudah cukup lama diincar PSSI. Jonathan yang memiliki darah Indonesia dari garis ayahnya tengah membela FC Utrecht di Eredivisie. Belum lama ini sang ayah diketahui berkunjung ke Indonesia dan menemui perwakilan PSSI. Patut dinanti apakah Jonathan akan dinaturalisasi jadi WNI atau tidak. Berhubungan dengan calon pemain yang akan dinaturalisasi oleh PSSI, yaitu Pascal Struijk, memang ramai dikaitkan dengan Timnas Indonesia saat ini. Apalagi Pascal Struijk diketahui sempat berada di tribun yang sama dengan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Kehadiran Pascal Struijk tentunya bisa membuat Timnas Indonesia makin tangguh. Apalagi dia berlabel pemain serba bisa karena dapat mengisi banyak posisi. Salah satu posisi yang bisa dimainkan Pascal Struijk jika resmi dinaturalisasi Timnas Indonesia adalah bek kiri. Posisi ini pernah diisi Struijk sebanyak 28 kali. Kala bermain di posisi tersebut, Struijk pun bisa tampil moncer. Dia bisa mencetak 3 gol
dan 1 assist. Lalu Pascal Struijk juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Dia pun cukup tangguh kala bermain sebagai jangkar di lini tengah. Terakhir ada bek tengah. Posisi ini paling sering dimainkan oleh Pascal Struijk. Total dia sudah tampil di posisi bek tengah hingga 128 pertandingan. Tak hanya cakap menjaga lini pertahanan, Pascal Struijk juga bisa bantu cetak gol kala bermain di posisi ini. Dia mencatatkan 16 gol dan 3 assist kala bermain di posisi tersebut. Sekedar informasi, Timnas Indonesia benar-benar menjadi daya tarik bagi negara-negara lain untuk menjalani pertandingan uji coba. Setidaknya sudah ada 5 negara yang berminat untuk mencoba kekuatan tim merah putih. Negara pertama adalah Rusia yang dikabarkan akan menjajal perlawanan Timnas Indonesia. Uji coba Rusia melawan Timnas Indonesia memang sudah direncanakan. Bahkan Rusia tidak hanya beruji coba melawan Timnas Indonesia di level senior saja. Ada pertandingan U17 dan U20 yang akan dihadapi Rusia melawan Timnas Indonesia. Rencana pertandingan persahabatan Timnas Indonesia melawan Rusia sudah ramai diperbincangkan oleh media setempat. Mereka menyebut bahwa pertandingan itu akan digelar pada September 2025. Tidak hanya Rusia, ada Uzbekistan dan Kazakhstan yang juga akan menjadi lawan tanding Timnas Indonesia. Belum diketahui format pertandingan seperti apa yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia melawan 2 negara tersebut. Kami telah menerima informasi bahwa Timnas Indonesia berencana untuk melakukan pertandingan persahabatan melawan Uzbekistan, Kazakhstan, dan Rusia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tentu saja akan kebingungan untuk memilih siapa lawan Garuda di September mendatang. Kendati demikian, Patrick Kluivert akan tetap fokus terlebih dahulu bersama Timnas Indonesia yang akan menjalani pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.